Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu ini kita akan bertemu membicarakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Kota Pasuruan, wabil khusus sebagai masukan dari pemerintah Kota Pasuruan untuk menyusun kebijakan publik yang mana model seperti ini kita kenal dengan bottom up policy mulai dulu hingga sekarang atau demokrasi partisipatif. Nah, untuk saat ini Forum Peduli Kota Pasuruan atau FPKP menyelenggarakan kegiatan diskusi atau cangkruan yang mana hasil ini adalah baik itu secara lisan maupun secara tertulis nanti disampaikan kepada pemerintah Kota Pasuruan, wabil khusus Wali Kota Pasuruan. Nah, dengan demikian ini bagian dari penyusunan kebijakan publik yang mana penyusunan ini akan merupakan partisipasi dari masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Jadi pembicaraan tentang Urban Development Project berbasis kultur atau Culture Urban Development Project, jadi pembangunan perkotaan berbasis kebudayaan atau kearifan lokal jarang banyak disentuh oleh pemerintah daerah. Tapi ini kita mencoba untuk memulainya dengan 3 pemantik beberapa orang, antara lain Pak Imam Joko dari Komisi 1 dari fraksi PKS, kemudian Bang Rum Latif, seorang seniman juga budayawan, dan saya sendiri Agus Haryanto, seorang intelektual. Nah, 3 pemantik ini akan sudah menyampaikan materi dalam video ini. Kemudian banyak pancingan-pancingan dari hadirin yang hadir sekitar 15-20 orang. Ya, ini adalah orang-orang pilihan yang memang diharapkan bisa memberi masukan kepada dialog itu, sehingga setelah ini dari hasil dialog ini kita susun menjadi draft pemikiran-pemikiran, kemudian ada matriks program yang akan kita berikan kepada pemerintah Kota Pasuruan, kemudian ini mungkin dijadikan dasar untuk menyusun APBD tahun 2023. Nah, oleh sebab itu masukan-masukan ini saya pikir sebagai koordinator Forum Peduli Kota Pasuruan, saya berharap bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dan vital juga, bahwa ini wujud dari masyarakat peduli pada Kota Pasuruan. Pemerintah juga mengimplementasikan aspirasi masyarakat Kota Pasuruan. Jadi ketemu antara pemerintah dengan rakyat. Ketika rakyat dan pemerintah ketemu dalam mendiskusikan tentang banyak hal, maka pemerintah itu akan kuat. Semoga ini bagian dari aktivitas untuk memperkuat eksistensi pemerintah Kota Pasuruan. Selamat menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengundang ini bukan berarti jenengan harus PKS semua, tidak. Karena memang kita mengharapkan masukan dari masyarakat secara luas. Nah, memang fungsi DPR itu akan sangat strategis, ya, kalau benar-benar digunakan. Nah, cuman memang tidak semuanya mau memanfaatkan potensi strategis itu. Bisa jadi mau tapi nggak ngerti caranya. Makanya kemudian nanti ya tentunya dari rekomendasi ini ya insya Allah kita tema-tema yang sudah kita garis bawahi yang nanti akan kita perjuangkan itu tentu kita akan sampaikan pada forum-forum yang resmi maupun yang tidak resmi. Ketika forum tidak resmi pun itu bukan berarti tidak efektif ya. Nanti kita bisa akan melihat bahwa ketika dari forum yang tidak resmi ada suapnya enggak, ada di rumah enggak gitu. Ketika itu tidak ada gejala-gejala kayak lewat menodok, itu di forum-forum resmi yang kemudian bisa kita tekankan lagi. Nah, itu yang beberapa kali kita coba fungsikan ya di fraksi PKS ini. Ya, sebagai salah satu contoh ya, jenengan kalau mengikuti bagaimana pemerintah kota ini dalam penggunaan anggaran, hampir setiap tahun sisa anggaran itu selalu besar, hampir di atas 200 miliar setiap tahun selama 3 tahun terakhir ini. Itu selalu kita dorong terus. Tapi kemudian kelihatannya kemudian kok hanya dijawab secara normatif saja, ya tetap kita tidak putus asa, dan pada akhirnya wali kota juga sudah menyampaikan
Setelah ini saya tulisan sejarah ini seperti gembong adalah api, gembong adalah darah dan tubuh mengalir keras lalu lepas menghalau ombak menghadang gelombang. Gembong adalah jiwa dalam beragam mengguru cita mengoyak ragu, menebus musim menggulung waktu. Gembong adalah aku, tak sudi membisu, tak sudi terbelenggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu hati. Saya kira tema seperti ini yang pantas untuk berbicarakan itu Bapeda. Bapeda yang punya kewenangan. Makanya saya mau izin untuk sedikit agak bergeser dari ini sehingga saya bisa bebas berbicara, bebas berdiskusi. Apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui dan apa yang saya dengar. Mari kita bersama-sama diskusi. Bina-bina sekalian, Pasuruan ini punya tradisi tidak tertulis. Setiap pimpinan atau kepala daerah yang menjadi pimpinan di kota Pasuruan ada kecenderungan untuk berbuat sesuatu, membangun sesuatu yang baru. Baru dalam artian membuat betul-betul baru tanpa ada sebelumnya, baru dengan catatan yang lama sudah ada tapi geser kemudian, juga baru dalam pengertian yang lama dipertahankan. Jadi baru membangun baru ada tiga macam. Baru sama sekali sebelumnya tidak ada, baru karena sebelumnya ada diadakan diganti baru, baru kemudian menggeser yang lama untuk disempurnakan gitu. Saya kira dari tiga macam pembangunan saya tunjukkan yang ketiga. Jangan kemudian kalau enaknya kewenangannya membangun sesuatu yang amat dibuat ada cocok dengan seleranya diganti yang baru. Nah saya kan terlebih dibuka. Sekarang di perempatan Bui dibangun jam. Yang dulunya itu adalah adik buka dengan sepeda Nabi Adam. Digusur tanpa ada kameramen diganti gajah. Haji pura-pura. Ya. Ini seorang wartawan pada saya pernah tanya itu apa mengenai ini, Bang. Saya bilang itu ada 10 hal yang dilestarikan dalam kebudayaan itu, antara lain adalah bahasa, kemudian artefak, kemudian permainan tradisional, kemudian folklore dan semuanya itu adalah bagian dari yang perlu dilestarikan. Nah, saya cuma ngambil di bagian dari kota Pasuruan yang perlu kita benahi. Itu salah, tapi kita benahi. Pertama, dari pemerintahan sebelumnya, bangun alun-alun model dikasih masjid agung, padahal di depannya sudah ada masjid. Ya, ini sudah tidak relevan. Jadi itu namanya konsep pembangunan teosentrisme. Ya, kalau kita belajar tentang planologi itu mesti tahu. Jadi tokohnya adalah Belanda sama dengan tokoh hukum. Nah itu ketika ada masjid, alun-alun jangan disamakan dengan masjid. Itu sudah orang nggak ngerti paham bahwa masjid itu dimanfaatkan untuk sebagai, katakan bahasa kasarnya, alun-alun ini rusak. Tobatnya di depan masjid. Makanya teori ketuhanan sentris pusat. Nah, di mana-mana rata-rata itu konsep pembangunan negara Belanda, dimanapun. Ya. Nah, ini pertama salah juga. Jadi alun-alun jangan dikasih pilar-pilar macam-macam kayak bernuansa religius. Itu sudah ada tepat. Kalau toh dia punya konsep seperti itu, tunjukkan kepada saya atau yang lain teori. Seakan-akan dia pinter itu ahli planologi itu semuanya. Jadi membuat teori sendiri. Kita membuat sesuatu itu harus sesuai dengan teori yang ada. Jadi jangan coba-coba membuat sesuatu yang enggak ada. Itu yang pertama. Ya. Jadi ini yang perlu kita benahi. Itu salah, tapi perlu kita benahi. Bukan berarti kita enggak perlu membina, perlu. Jadi kegiatan ini nanti masukan maupun daftar hadir dan semuanya itu kita berikan kepada penguasa, pemerintah Kota Pasuruan. Agar ini loh, diskusi kita tidak hanya ngomong-ngomong, tapi ada hasil. Ya biar nanti saya yang nulis semuanya.
Termasuk ada motif program yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan di tahun 2022 itu apa? Kita positif, di sini belum kritik. Selama manusia itu hidup di alam natur ini, pasti akan tercipta kultur. Yang penting, kultur yang diproduk oleh akal budi manusia ini tidak ambil mengikuti alur dari apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Jadi kalau manusia menginginkan menggambarkan sebuah kebahagiaan dalam hidup ini, suka atau tidak suka harus mengikuti aturan-aturan dari penciptanya. Mohon maaf, saya bukan sejarawan terus ya yang berbicara masa lalu, dan saya juga bukan budayawan gitu. Tapi saya ingin membicarakan sesuatu yang jadi resah dalam hidup saya. Keresahan saya ini begini, mengamati